Jadi ini Oh, Pak, catatan penting. ya. Karena barang Ya. subsidi ini tadi terbatas dengan uang negara. Dan fenomenanya setiap tahun itu justru bukan naik, tapi malah berkurang. Ya. Karena apa? Harga pupuknya semakin hari, harga produksinya naik, tetapi subsidinya tidak juga naik signifikan. Sehingga ini yang harus dimengerti oleh para petani yang barangkali harus disampaikan sampai ke petani. Tetapi Baik, walaupun ya. belum diberikan alokasi sesuai dengan RDKK, akan tetapi, ini Pak, herannya gini Pak, setiap Ya. tahun dari alokasi itu tidak pernah terserap 100%. Nah, Ya. ada di mana berarti Pak kekurangannya itu, kesalahannya? Karena tidak pernah diserap semuanya 100%, walaupun sudah dialokasikannya itu tidak semua 100%, 40-60% saja dari RDKK yang turun alokasinya kepada provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mudah-mudahan tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami akan meneruskan diskusi mengenai distribusi pupuk subsidi yang ini di beberapa daerah menjadi masalah, apalagi sekarang sedang petani masuk musim tanam, sehingga masalah pupuk ini menjadi masalah yang sangat dibutuhkan. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Randa Penny Rahayu MSc, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jawa Tengah. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini hampir di seluruh daerah, ini ada keluhan dari petani, terutama petani yang berhak untuk mendapatkan pupuk subsidi, itu ada yang stoknya atau alokasinya kosong di beberapa pengecer, ada yang merasa tidak bisa menebus karena tidak mempunyai kartu tani, ya. Jadi ada berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, Bu, bagaimana situasinya sekarang penyaluran pupuk subsidi ini di Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, terutama para petani, para pendengar semuanya. Kami sampaikan terlebih dahulu, yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur, alhamdulillah di masa pandemi COVID ini kita semua diberikan nikmat kesehatan. Terkait dengan topik yang tadi disampaikan Pak Bambang, perlu kami sampaikan bahwa pupuk ini adalah barang subsidi, Pak. Jadi subsidi ini maka harus diatur, harus 6 tepat. Kalau di pupuk ini harus tepat, mulai dari tepat volume, jenis, dan lain sebagainya, tepat waktu, gitu, dan tepat sasarannya juga, orang yang berhak mendapatkan pupuk juga harus juga tepat. Dan karena subsidi, maka distribusinya itu semestinya itu tertutup, Pak. Semua barang jenis subsidi ini mestinya distribusinya adalah distribusi tertutup, tidak terbuka, siapa saja boleh beli, sehingga subsidi ini tidak kena pada sasarannya. Nah, untuk pupuk sebetulnya dari Kementerian Pertanian yang mengatur tentang siapa sih yang berhak menerima pupuk, kemudian jenis pupuk apa saja, berapa dosisnya, itu sudah semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan mekanisme distribusinya itu sendiri adalah mulai dari lini 1, lini 2, lini 3, sampai lini 4, sampai di pengecer dan petani, itu distribusinya sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada 2 kementerian, Pak, yang bersinergi dalam rangka untuk distribusi pupuk ini. Nah,
Karena subsidi, maka juga sangat tergantung dari anggaran pemerintah tentunya, Pak. Ya. Tergantung dari anggaran APBN. Nah, kalau kita melihat sekarang fenomenanya, mungkin ada yang menyampaikan bahwa setiap kali, tidak hanya tahun ini saja saya kira keluhan bahwa pupuk ini kurang. Jadi memang setiap tahun, Pak, kalau kita melihat dari alokasi atau dari disusun oleh para petani, oleh kelompok yang secara berjenjang, mulai dari kelompok sampai kecamatan, kecamatan diusulkan sampai kabupaten, kabupaten diusulkan sampai provinsi, provinsi diusulkan sampai ke Kementerian Pertanian. Nah, dari RDKK itu keluarlah alokasi, tidak pernah sekalipun diberikan 100%. Jadi ini Pak, catatan penting. Karena barang subsidi ini tadi terbatas dengan uang negara. Dan fenomenanya setiap tahun itu justru bukan naik, tapi malah berkurang. Karena apa? Harga pupuknya semakin hari, harga produksinya naik, tetapi subsidinya tidak juga naik signifikan. Sehingga ini yang harus dimengerti oleh para petani yang barangkali harus disampaikan sampai ke petani. Tetapi walaupun belum diberikan alokasi sesuai dengan RDKK, akan tetapi, ini Pak, beranya gini Pak, setiap tahun dari alokasi itu tidak pernah terserap 100%. Nah, ada di mana berarti Pak kekurangannya itu, kesalahannya? Karena tidak pernah diserap semuanya 100%, walaupun sudah dialokasikannya itu tidak semua 100%, 40-60% saja dari RDKK yang turun alokasinya kepada provinsi, kemudian provinsi dibagi kabupaten, kabupaten per kecamatan, kecamatan sampai ke kelompok, kelompok sampai ke petani yang masuk ke dalam sistem yang ada di dalam nanti di kartu tani masing-masing itu Pak. Jadi problemnya memang seperti itu gitu. Baik, kita mulai dari jumlah yang tidak selalu dipenuhi ya Bu ya. Jadi seandainya dari jumlah yang tidak bisa dipenuhi itu dan petani bisa menebus semua, itu cara membaginya gimana Bu? Artinya apakah dikurangi sesuai jatah yang turun itu? Ya Pak, jadi gini Pak, kami beri contoh satu saja ya Pak. Tahun 2018 alokasi pupuk kita itu yang dialokasikan dari pusat itu 1.549.666 ton. Itu untuk 5 jenis pupuk. Kemudian tahun 2020 itu hanya 1.386.058 ton. Ini kekurangannya selisihnya itu sekitar 163.608 atau 11,8% turunnya itu Pak. Nah, kalau kita itu bandingkan dari tahun ke tahun, kalau kita sekarang bandingkan antara RDKK dengan alokasi tahun ini Pak, tahun 2020. RDKK-nya sudah disusun oleh petani, petani kita tercatat di dalam sistem itu ada 2.949.288 petani. Begitu banyaknya petani. Nah, kalau di RDKK dengan luasan dari 2,9 juta petani tadi, luasan lahannya kalau dijumlah itu ada 1.949.288 hektar seluruh provinsi Jawa Tengah. Dari luas lahan seperti ini, seperti tadi kami sebutkan Pak, itu membuat RDKK yang masuk ke dalam sistem RDKK, jumlah pupuknya itu ada 3.249.650 ton. Nah, itu RDKK-nya mereka. Alokasinya tahun 2020 itu hanya 1.386.058. Tidak ada setengahnya, Pak. Hanya 42%. Yang tertinggi itu hanya urea. Urea memang banyak, jadi jarang sekali ada kekurangan urea. Urea itu 66,13%. Yang terkecil itu adalah
SP36 itu hanya 21,01%. Organik ini memang kalau organik tidak, walaupun sudah pengurangannya banyak, tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat karena banyakkan petani sekarang itu sudah pandai membuat pupuk organik. Nah, tadi Pak, selisihnya itu cukup banyak. Ya. Jadi pertanyaan saya kan begini Bu, itu kan sudah tahu bahwa alokasinya kurang, padahal petani mengharapkan sejumlah yang diusulkan. Terus caranya membagi seperti apa? Apakah semua dikurangi gitu atau gimana? Kami itu by system Pak, masuk ke dalam sistem ERDKK. Di situ kan sudah ada di dalam usulan, umpamanya saya Penny punya sawah 1 hektar, berarti setiap musim tanam saya itu 1 hektar ini dapat pupuknya urea itu 250 kilo. Saya contohkan satu jenis saja Pak. Kalau saya 2 kali musim tanam, berarti ini jadi 500 kilo idealnya di situ Pak. Tetapi karena ini ternyata realisasinya di alokasi itu tidak seperti itu, maka kita baginya persentase luasan Pak. Jadi sudah by system, nggak ngitung satu-satu. Jadi kalau umpamanya tadinya ngusulkannya 100 kilo, ya kalau tadi 42, sekian hektar berarti tinggal 42 kilo. Itu sudah baik by system. Tapi kami membaginya by sistemnya itu adalah pertama provinsi itu punya hak membagi per kabupaten, Pak. Sebetulnya kami juga ada perhatian khusus untuk kabupaten-kabupaten yang sering banjir. Tentu ada pertimbangan khusus. Dari kabupaten membagi per kecamatan itu haknya kabupaten, Pak. Nah, baru dari kabupaten ke masing-masing itu sudah by system. Nah, kalau terjadi di situ satu kabupaten banjir di kecamatan A, tapi kecamatan B mungkin biasa-biasa saja dan pupuknya ternyata masih berlebih, maka haknya kabupaten untuk memindahkan. Kemudian kalau dari provinsi kami melihatnya pemindahan antar kabupaten gitu. Jadi sudah otomatis tidak ngitung satu-satu, Pak. Baik, Bu. Jadi artinya dari segi jumlah aja sudah pertama sudah kurang ya. Ya, betul Pak. Jadi makanya sekarang KPL itu juga menyediakan pupuk non subsidi. Gitu Pak. Tapi memang harganya ya jauh gitu, lebih mahal. Tapi catatan lagi Pak, tadi kembali lagi Pak, mohon maaf. Catatan tadi, walaupun tidak pernah diberi 100%, tetapi alokasi Jawa Tengah tidak pernah terrealisasi 100%. Berarti menurut saya, bukan saya sudon dalam menyusun RDKK ya Pak, mungkin mereka itu ya sudah dinaikkan sehingga sudah setiap waktu seperti sebutnya itu ya cukup kalau memang itu yang berhak semua yang ada di dalam sistem itu yang membeli. Tidak ada bocoran-bocoran. Itu Pak. Baik Bu, mungkin itu bisa satu teori ya. Teori yang lain mungkin menyangkut mengenai kartu tani. Sekarang mereka mengeluhkan mengenai kartu tani. Ada yang sampai sekarang musim tanam sudah berjalan, mereka belum dapat kartu tani dan mereka nggak bisa beli kalau tidak ada kartu tani. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian kebijakan pemerintah juga simpang siur. Ada daerah yang memaksakan harus pakai kartu tani, ada daerah yang meminta supaya kartu tani tidak dipakai, dan kebijakan dari pemerintah pusat, terutama rapat DPR dengan PT Pupuk Indonesia, itu menyatakan juga kartu tani tidak berlaku. Jadi di bawah ini simpang siur, Bu. Ini kalau Jawa Tengah seperti apa sebenarnya? Jadi begini Pak, terus terang, kartu tani ini muncul awal kita punya ide Jawa Tengah Pak. Di tahun 2015. Kenapa Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo itu punya ide ini? Karena di lapangan sekarang mengendalikan barang subsidi ini sangat sulit. Jadi zaman dulu itu penyelewengan itu banyak sekali Pak. Padahal kita kan aturannya sudah rigid sebetulnya kan, cuman pengawasannya juga sulit. Karena apa? Sebetulnya petani yang di atas 2 hektar kan tidak punya hak untuk membeli. Tapi zaman dulu belum ada kartu tani itu, Pak. Dan ini sudah terbukti dan ketangkap. Itu ya sudah mereka tidak punya kartu, tidak punya apa-apa, beli retail kemana-mana, terus dia dijual dengan non-subsidi. Variannya tinggi sekali. Kemudian dicoba pemerintah itu dikasih warna, Pak. Ya, dikasih warna.
pinter juga Pak, yang gitu dicuci sama dia dan ketahuan betul oleh Pak Gubernur. Ada yang mencuci Pak dan kantongnya diganti karena harganya itu beda sekali. Urea 1.800 subsidi. Di lapangan itu kalau langsung subsidi itu sampai 5.000 Pak. Selisihnya banyak sekali. Makanya banyak penerimaan seperti itu. Nah, kami di Jawa Tengah ingin melindungi hak para petani, terutama petani yang kecil. Petani kecil itu kadang-kadang tuh kalah sama orang yang berduit. Mereka yang punya duit langsung borong habis. Nah, akhirnya petani kecil kan begitu dia nunggu punya duit mau beli sudah habis. Tetapi dengan adanya kartu tani, maka mereka punya hak sesuai dengan tadi, Pak. Tidak bisa kemana-mana, sudah, ya sudah. Kalau memang dia namanya punya tanah 1 hektar, ya dapat ureanya 250. Jangan harap tanah 1 hektar minta ureanya 500. Itu yang memang kami harus betul-betul menjaga itu. Nah, dengan seperti ini kita berjalan tahun 2015, ya memang kita tantangannya banyak, Pak. Kita pendataan itu hampir 2 tahun kami mendata satu-satu. Jadi tidak benar kalau sekarang mengatakan bahwa pendataan tidak pernah. Kami pendataan itu 2 tahun. Dan sekarang setiap tahun itu SDKK-nya kan diganti, diupdate terus semua. Ini tahun ini terakhir besok tanggal 20 November itu adalah menentukan perbaikan untuk SDKK tahun depan. Jadi tidak benar kalau SDKK ini atau pendataan ini tidak pernah dilakukan perbaikan. Kami khususnya di Jawa Tengah selalu membuat perbaikan. Nah, dengan melihat seperti itu, kita praktek, ya memang tantangannya banyak, saya kira Bapak sudah tahu benar bagaimana kondisi di Jawa Tengah tantangannya, akhirnya KPK itu melihat turun ke lapangan, ternyata benar bahwa harusnya memang dengan dikendalikan dengan menggunakan kartu. Akhirnya KPK mengeluarkan surat kepada Menteri Pertanian bahwa distribusi pupuk pembeliannya harus dengan menggunakan kartu. Nah, itulah maka Kementerian Pertanian memberikan persyaratan itu kepada di seluruh untuk petani di Pulau Jawa per 1 September itu semuanya harus menggunakan kartu. Untuk seluruh Indonesia itu mulai tanggal 1 Januari. Akan tetapi karena kita memang masih Pak kesulitan, kita akui Pak, semua petani belum semuanya mendapatkan kartu tani. Nah, itu yang penting kuncinya ada di ERDKK-nya mereka. Kami masih bisa, mereka KPL kita sudah kita sampaikan, silakan dilayani asal mereka ada di dalam ERDKK. Sudah ada formatnya khusus, Pak. Bila saya petani, saya belum punya kartu tani, silahkan datang, nanti KPL-nya akan membuka ERDKK. Oh iya, kamu Penny masih punya jatah beli pupuk 250 kilo. Akan dilayani. Dan KPL-nya itu akan membuat format, akan mengisi format yang akan nanti dipakai untuk ngeklaim kepada negara, kepada Kementerian Pertanian bahwa ini loh melalui Pupuk Indonesia, ini loh saya sudah menjual pupuk subsidi sekian untuk mendapat kembalian. Memang dari Kementerian Pertanian mengatakan bahwa apabila tidak menggunakan itu, Kementerian Pertanian tidak mau membayar. Karena tadi Pak, dari KPK. Tapi jangan khawatir, kami sedang menuju ke sana, kami sudah berusaha, kita sudah kerjasama dengan BRI untuk bisa memenuhi semua kartu tani yang ada di Jawa Tengah, tapi jangan ada mekanismenya. Jadi yang penting ada di ERDKK, Pak. Tapi kalau mereka sendiri tidak ada di dalam ERDKK, nggak akan dilayani. KPL-nya nggak akan dibayar oleh negara. Gitu, Pak. Baik, Bu. Saya kira ini sosialisasi yang bagus sekali. Cuma di dalam praktek itu ada kasus-kasus yang mereka nggak punya kartu tani atau mengatakan bahwa stoknya subsidi habis. Jadi petani itu terpaksa diarahkan untuk membeli yang pupuk subsidi, pupuk non subsidi. Itu yang jadi masalah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini, Bu. Itu kan ada kabupaten yang mengajukan permohonan supaya tidak menggunakan kartu tani. Itu diizinkan apa enggak, Bu? Bukan kami yang berhak memberikan izin, karena yang membayar adalah Kementerian Pertanian. Jadi silakan kalau memang ada yang seperti itu, silakan ke Kementerian Pertanian. Karena yang membuat surat edaran bahwa ini wajib menggunakan kartu tani itu adalah Menteri Pertanian, Pak. Jadi bukan kami. Sekarang kartu tani bukan miliknya Jawa Tengah. Kartu tani ini sudah miliknya Indonesia, Pak. Jadi walaupun itu memang dulu munculnya dari kami, dari Jawa Tengah, tapi sekarang kartu tani ini diperuntukkan untuk seluruh Indonesia. Jadi kami ngikuti dari arahan dari Kementerian Pertanian. Kalau di Dirut PT Pupuk mengatakan ketentuan kartu tani itu sudah dicabut,
yang benar yang mana Bu itu? Dirut PT Pupuk Indonesia dalam rapat dengan DPR RI. Iya. Pas seberani seperti itu, Pak. Ada rapat di DPR, Bu. Nanti ada videonya nanti kalau saya tidak ranah untuk mengatakan bahwa itu diizinkan atau tidak, Pak. Sekali lagi, karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, Pak. Gitu. Yeah. Jadi kalau memang seperti itu, ya mau silakan, dari Kementan akan mau membayar atau tidak, gitu, Pak. Gitu. Baik. Tapi sekarang kami di Jawa Tengah sampai sekarang tidak ada satupun dari distributor yang atau produsen yang masuk ke Jawa Tengah yang menyatakan seperti itu. Kami ada 3 produsen, Pak. Pusri untuk urea, dan yang non urea itu ada dari Petrokimia. Ya. Kemudian sekarang untuk berbes ada dari pupuk Kujang Kalimantan itu, Pak. Kemudian kalau tadi kembali ke awal, Ibu mengatakan bahwa walaupun alokasinya nggak terpenuhi, toh akhirnya tidak terpakai atau tidak tertebus. Yang terpakai hanya kira-kira 60% kalau nggak salah, Bu ya. Bukan itu 60% yang tebus, Pak. Maaf. Yang 60% ya adalah perbandingan antara RDKK dengan alokasi. 40 ya, kemudian 60%. Yang terambil itu berapa? Yang terambil sekitar 98 rata-rata. Oh ya, berarti hampir keseluruhannya terambil. Kecil karena gini, sebetulnya itu kejelian dari masing-masing kepala dinas, Pak. Kepala dinas itu sebetulnya kan bisa melihat, kepala dinas kabupaten harusnya melihat alokasi per kecamatan. Kalau memang ada benar-benar kecamatan yang membutuhkan dan ada kecamatan lain yang kurang, maka realokasi antar kecamatan. Kemudian kami di provinsi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi juga harus jeli melihat, oh iya ada kabupaten yang stoknya masih banyak, ternyata di sana kok masih kurang. Provinsi pun bisa melakukan realokasi antar kabupaten. Cuman kalau kita akan melakukan realokasi antar kabupaten, biasanya kabupaten banyak yang nggak mau. Disempenin sama dia, jangan, siapa tahu nanti masih ada yang akan nebus, akhirnya seperti itu loh, Pak, gitu. Jadi memang dan melakukan realokasi itu kan harus dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten maupun Provinsi, gitu, Pak. Baik, Bu, masih ada pertanyaan begini, banyak masyarakat yang melaporkan bahwa mereka juga mencurigai pupuk subsidi ini masuk ke lahan-lahan yang lebih besar, yang di atas 2 hektar itu. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, gimana solusinya itu? Silakan dilaporkan, Pak. Kami punya aduan pupuk seluruh, nanti kami share ke Bapak. Setiap kabupaten kemarin sudah diarahkan oleh Bapak Gubernur, kami di provinsi juga ada, di setiap kabupaten itu sudah ada aduan yang terdiri dari, ada posko aduan, Pak, namanya, posko aduan pelayanan pupuk bersubsidi, itu per kabupaten ada dari unsur dinas pertanian, ada dinas perdagangan, karena tadi distribusinya, kemudian ada penyuluh, ada dari distributor, ada juga dari BRI. Jadi kalau nanti terkaitnya adalah kesulitan, mungkin kartunya mati, rusak, maka ke BRI. Oh ini dia umpamanya ternyata kok KPL ini kosong, stoknya kosong, maka itu ke dinas perdagangan. Setiap provinsi kita sudah, setiap kabupaten kita sudah sampaikan, Pak, call centernya. Nah, terkait tadi, Pak, gini, Pak, jangan dikira kawasan hutan tidak mempunyai hak, Pak. Mulai tahun 2017 itu punya hak, Pak. Jadi petani hutan itu punya hak untuk mendapatkan pupuk. Kami sudah sampaikan, kami sudah sosialisasikan RDKK-nya, dan sebagian kabupaten sudah mengakomodir itu. Karena di situ ada program pemerintah, programnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan perhutanan sosial, IPHPS, maupun ada Kulin KK, ada juga pengelolaan hutan bersama masyarakat yang program yang lama juga masih boleh. Karena di situ banyak orang nanam jagung, nanam padi, tetapi ukurannya tetap sama dan akan didampingi oleh teman-teman di pertanian.
kembali lagi, walaupun dia punya lahan mungkin marginal yang di luar kawasan hutan dengan lahan yang di dalam kawasan, intinya adalah 2 hektar, Pak. Nah, kalau sampai ada yang 2 hektar masuk ke dalam sistem dan punya kartu, silakan laporan ke kami. Karena kami di dalam sistem, Pak, begitu saya Penny, Pak, saya punya 3 lahan. Di sini di desa A saya punya 1 hektar. Di desa B atau di petak yang lain, saya punya 1/2 hektar. Kok saya akan masukkan lagi ke dalam sistem? Saya punya lagi 1 hektar, masa tertolak? Ke sistem kami sudah seperti itu, Pak. Karena 1 hektar ditambah 1/2 hektar, 1,5 kok ditambah 1, berarti 2,5 tertolak, Pak. Nggak bisa, tidak ada yang masuk di dalam sistem dan punya kartu, mereka itu punyanya di atas 2 hektar. Kalau yang punya 2 hektar pasti tidak punya kartu dan pasti dia membelinya ilegal. Ya, justru yang dikhawatirkan yang itu Bu, yang ilegal itu. Nah, justru itu sekarang KPL gunanya tadi Pak, harus dengan kartu tani. Karena yang 2 hektar pasti mereka tidak punya kartu tani. Kami tidak mengeluarkan kartu tani di mereka ada alokasinya yang di atas 2 hektar, Pak. Gitu. Itulah kami menyaringnya itu justru ada di situ, Pak. Di tadi kartu yang punya kartu dengan rincian 2 hektar tadi. Itu ada yang mencurigai justru yang apa ya, yang melanggar itu KPL itu yang bisa menjual ke petani. Ada yang berani, Pak. Mudah-mudahan tidak berani karena gitu. Kalau mereka tidak menjual dengan kartu, maka diancam tidak akan dibayarkan. Kemudian satu kali lagi, kalau mereka tidak punya kartu, maka kuncinya terakhir adalah ERDKK. Kalau dia tidak di dalam ERDKK, maka tidak akan dibayarkan. Nah, kalau yang ada di ERDKK tidak ada yang punya lahan di atas 2 hektar. Itu, Pak. Ya. Sekarang kalau masih berani, dia akan mengambil resiko KPR. Tapi ya tentu Pak, yang namanya pencuri biasanya akan lebih pintar dari orang yang punya kan Pak. Kami tahu bagaimana caranya orang mencuri pupuk. Kami tahu Pak, tahu sekali gitu. Nah, inilah pengawasan. Maka kita kan punya KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida, mulai dari tingkat provinsi, mulai sampai tingkat di kabupaten kota, semua ada, dan itu ada kejaksaan, ada kepolisian. Kita sudah minta surat kepada bupati wali kota untuk menerjunkan KP3 untuk ikut mengawasi. Ya, terakhir Bu, ini pertanyaan saya. Tadi kan Bu mengatakan bahwa pupuk ini harus tepat waktu. Jadi walaupun ada pupuknya, kalau waktunya lewat itu sudah percuma. Nah, inilah masa-masa petani sedang membutuhkan ini. Apakah tidak ada semacam operasi lapangan gitu untuk mengatasi kebutuhan yang sudah mendesak? Mungkin ada berbagai kesulitan sehingga ada jawaban yang langsung. Karena kalau sudah lewat, sudah nggak ada gunanya gitu. Betul. Ini kami di masa ini Pak, kemarin upaya kita adalah menambah alokasi. Menambah tambahan alokasi. Alhamdulillah Jawa Tengah itu dikasih, Pak. Saya sudah rapat, saya sudah kumpulkan semua kabupaten kota, saya sudah tanya ke mereka siapa yang kekurangan. Tidak ada satupun, Pak, kecuali 1, Grobogan. Dia sampaikan, Bu kemungkinan akan kurang. Saya bilang, silakan kalau kurang tulis surat kepada provinsi, berapa kurangnya. Kami akan lihat, siapa tahu ada kabupaten lain yang masih berlebih. Kami belum janji juga, karena tidak mungkin minta ke pusat. Itu Pak, kemarin kami rapat, itu belum ada sebulan, sekitar 2 minggu yang lalu kami sudah kumpulkan semua kabupaten kota. Saya tanya langsung Pak kepada mereka. Baik Bu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu para petani yang berhak. Dan kalau ada hal yang dikhawatirkan menyimpang di lapangan, mereka juga punya segera dilaporkan Pak. Segera dilaporkan Pak. Kami dengan senang hati dan malah matur nuwun kami dibantu untuk proses di lapangannya. Oke. Terima kasih Ibu Dr. Randa Penny Rahayu MSI, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi matur nuwun, selamat bertugas, sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono.
mantan anggota DPR RI periode 2004-2009, dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.